Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham OASA atau PT Maharaksa Biru Energi Tbk. Jadi ini laporan keuangannya sudah keluar yang kuartal pertama 2024. Kita lihat seperti biasa ada presiden direkturnya yaitu Insinyur Gatot Sulistyo. Kemudian ada direkturnya ada Kendi Hadiputranto. Utama kantor mereka ada di Trisuri Tower lantai 15 di Suite A BMN di Jackson di Jalan Jenderal Sudirman ya. Seharusnya yang sudah pernah lewat di sana sudah tahu-tahu sendiri. Ini dia itu nih satuan penuh dari bentuk itu rupiah Kasan Bank. Kita lihat dari 16 miliaran sekarang tersisa 9 miliaran. Lalu ada piutang usahanya, piutang pihak ketiga dia meningkat, piutang lain-lain pun meningkat ya. Menurun sedikit, tapi gak gitu banyak sih. Dia jumlah itu masih agak besar kalau kita lihat di sini ya. Persediaan, 131 jutaan. Total asetnya dari 760 miliaran sekarang menjadi 766 miliaran. Berarti dia setidaknya ada peningkatan aset. Tapi kalau kita lihat di sini ini persediaannya agak kecil ya tadi ya, ratusan juta ya. Tapi memang perusahaan ini bukan di bisnis elektro gitu-gitu lah ya. Nah ini ada liability atau hutangnya, hutang usaha dia sedikit berkurang. Langsung kita lihat saja ini total hutang jangka pendeknya dari 44 menjadi 43 miliaran. Oke, cukup bagus. Namun hutang jangka panjangnya dia meningkat, mereka meminjam jangka panjang lebih banyak. Sehingga dari 93 miliaran sekarang totalnya menjadi 98 miliaran. Dia meningkat kurang lebih sekitar 4 hingga 5 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini kayaknya perusahaannya gak gitu besar ya. Ini perusahaannya masih tergolong agak kecil. Total ekuitas kita lihat peningkatannya gak gitu banyak sih. Ekuitas peningkatan paling 1 miliaran gitu. Sedangkan tadi hutangnya meningkat agak cukup banyak. Bahkan bukan kali lipat dari penambahan ekuitasnya. Bahkan tadi persediaannya itu agak kecil ya. Pendapatan kita lihat dari 10 miliaran sekarang 22 miliaran. Dan ini bahan pokok pendapatannya ini dari 1 miliaran menjadi 11 miliar. Kayak perusahaan ini lebih kepada apa ya? Kepada jasa gitu-gitu. Nah, ini ada bakotor 11 miliaran. Dia itu yang paling memberatkan itu bahan pokoknya. Kalau enggak tadi labanya bisa lebih banyak lagi. Makanya ini labanya jadi kecil ya. Gak gitu besar. Ini penerimaan dari sisi pelanggan pembayaran kepada pemasaran cukup banyak dari 5 miliaran menjadi 13 miliaran. Entah kenapa persediaannya kecil sekali. Mungkin ini lebih kepada gimana ya, sekali pakai gitu ya. Biasanya mereka beli itu untuk langsung pakai, bukan untuk seperti persediaan jangka panjang. Kan ada juga yang ada dari bahan baku setengah jadi, uang jadi. Ini enggak, ini kayak langsung pakai gitu ya, makanya bisa terlihat langsung gak ada gitu. Ini presiden komisarisnya ada Haryadi Budi Santoso, ada presiden direktur ada Gafur Sudistyo Umar. Nah, maka ini kita skip. Ini kita skip. Ini kas dan setelah kas ya. Kas di tangan ini dari 3 juta menjadi 10 jutaan. Kemudian kas yang di bank dia meningkat ya, tapi dia bukan meningkat sih. Mereka kemarin paling banyak di Bank Mandiri, sekarang menjadi Bank BRI ya. Memang sebenarnya ini semua agak sedikit unik ya, dimana untuk beberapa perusahaan kita lihat rata-rata mereka pindahkan dari Bank BRI ke Bank Mandiri atau bank lain ke Bank Mandiri. Tapi ini ada juga perusahaan yang dari Bank Mandiri ke Bank BRI. Jadi kalau mau dibilang itu mungkin tergantung apa juga ya, relasi dan lain-lain gitu juga ya, pelayanan.
Nah, jadi nggak bisa dibilang semua perusahaan, bahkan lebih ke sini, lebih ke sini, tapi bisa dilihat mayoritasnya. Piutang usaha kita lihat di sini. Piutang usaha dari 23 miliaran menjadi 29 miliaran. Nah, ini bahkan kalau dilihat piutang usahanya ini agak macet ya. Ini bahkan macet sekali, bukan agak macet lagi. Nah, 21 miliaran lebih dari 3 bulan. Bahkan angka itu terus meningkat. Sedangkan untuk yang jatuh tempo yang gak apa itu masih sedikit ya. Ini saya urusannya. Ya kalau cash flow-nya ini lancar, ini seharusnya bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi cash flow-nya agak macet ya. Agak macet. Ini ada piutang lain-lain bahkan jumlahnya gitu banyak. Nah, kita lihat saja, kita bedah saja langsung. Piutang lain-lain dari pemasaran digital Nusantara ini piutang yang penurunan jumlah uang muka, oke lah. Oh, ini lalu ada jumlah uang muka yang diberikan kepada untuk perjanjian kerjasama pembangunan pabrik wood pellet. Mereka mau bangun pabrik wood pellet, mereka kerjasama taruh uang muka juga, itu piutang lain-lainnya. Ada keuntungan bagi hasil kepada PT Trustindo Energi Investama, ada bagi hasil jam belum dikasih mungkin ya. Ini banyak sekali ya. Ini berarti piutang lain-lainnya itu mereka ada yang seperti kerjasama untuk bangun ini, ada yang mereka taruh uang ke perusahaan lain untuk bagi hasil. Tapi seharusnya kalau kita lihat, kalau memang bisa menguntungkan, semoga mereka bisa menguntungkan, walaupun kita gak tahu pasti jangka waktunya itu berapa, kapan mau bisa menguntungkan. Nah, nanti kita lihat ya, karena piutang lainnya pun mengapa dia gak ada dituliskan untuk jangka waktu tempohnya, karena itu memang bukan dalam proyek. Lihat saja di sini, uang muka proyek, uang muka yang dibayarkan sehubungan dengan proyek pembangunan pengolahan sampah, pabrik fasilitas pengolahan sampah. Nah, ini mereka ada juga ini tapi energi listrik ya, pembangunan pengolahan sampah energi listrik, seperti biomasa gitu ya. Nah, jadi mereka ada begitu juga. Tapi nanti kita lihatlah, ini mungkin lebih kepada inovasi, kerjasama dan lain gitu ya usahanya. Makanya kalau kita lihat di sini, ini piutangnya agak sedikit macet, walaupun mereka kayaknya ada penjualan yang lain. Tapi nanti kita lihat mengapa piutang usahanya itu bisa sampai macet ya. Ini utang usaha kita lihat di sini. Tapi bukan hutang ya, tapi piutangnya dia. Masa mengapa piutangnya bisa macam, mengapa banyak sekali orang yang dia masih belum membayar kepada perusahaannya. Ini kita skip. Pendapatan usaha kalau kita di sini ada jasa konsultasi, jasa konstruksi baru ya ini ya. Ini ada pendapatan woodchip juga. Nah, ini ada yang tahu gak woodchip itu gimana? Dia seperti ada yang pernah lihat agak yang di panggung-panggung itu, yang dia kayu-kayunya itu kecil-kecil. Nah, dia hasil belahan dari kayu-kayu besar, mereka potong belah. Ada yang jadi yang ukuran kecil kali gitu ya. Nah, itu yang namanya woodchip, artinya potongan kayu gitu. Nah, ini ada beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan, jasa profesional dan lain-lain. Kalau gitu beda sih untuk bebannya. Nah, dia paling yang agak apanya itu yang tadi piutangnya itu ya. Kalian penasaran ya kerjasama itu, ya penanaman modal itu dan lain-lain. Apakah benar-benar perusahaannya itu dia menguntungkan atau enggak? Kalau misalnya kita tanam modal tapi perusahaan keuntungan sama saya, kalau misalnya untung, nah itu kan bagus. Maka itu saya lakukan, sekian dan terima kasih.